Halo sobatku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Bertemu lagi dengan saya Joe Smith yang akan membahas satu film yang terinspirasi dari nama game balapan terkenal, yaitu Need for Speed. Film ini berkisah tentang seorang anak mantan pembalap profesional yang terjebak dalam kasus pembunuhan terhadap salah satu temannya. Film ini juga dipenuhi oleh aksi balapan liar yang sangat membagongkan. Penasaran? Kita langsung saja ke alur ceritanya. You want to make up your mind? What is it? Give me 4 clicks of compression. Have you ever even driven a race car? That's what I thought. Film diawali dengan perkumpulan para pengemudi balapan liar yang dimana aktor utama kita bernama Tobey Marshall telah sampai di situ. Di sana, ia bertemu dengan beberapa teman gengnya bernama Pete sebagai pembalap pembantu, Vin, mekanik bagian modifikasi, Benny, pengatur lintas balapan, dan Joe sebagai montir handal. We're gonna start soon. Ben, you should head up. Liar one, you standing by? Balapan kali ini mempunyai syarat, yaitu para peserta harus menggunakan salah satu mobil jadul untuk ikut serta. Dan tidak lama kemudian, balapan pun dimulai. Dari sini, nama mereka pun terkenal dan sampai ke telinga penyelenggara balapan liar ternama, yaitu Monarch. Monarch adalah salah satu sultan yang selalu menghabiskan hartanya hanya untuk mengadakan suatu balapan liar yang dikenal sebagai De Leon. Shut up! Listen to me. It's the De Leon. I created it. Tidak lama kemudian mereka kedatangan seorang pria bernama Dino Brewster. Ia adalah teman lama Tobey sekaligus pembalap liar profesional juga. Perlu kita ketahui, Dino juga dikenal sebagai orang yang licik dan sombong, sehingga banyak orang yang tidak suka bergaul dengannya. Maksud kedatangan Dino adalah menawarkan bisnis kepada mereka untuk memodifikasi mobil Mustang miliknya. Dan rencananya mobil itu akan dijual pada acara pameran mobil balap seminggu lagi. Tanpa pikir panjang, Tobey pun menerima tawaran tersebut karena terlilit utang dari mendiang ayahnya. You gonna have us work for Dino Brewster? Word? I'm behind on. We'll figure it out. You guys don't. Sure. We're gonna lose this place. Mendengar hal itu, geng Tobey yang awalnya tidak suka dengan Dino akhirnya setuju untuk membantu Tobey. Acara pameran pun dimulai. Muncul seorang gadis cantik bernama Julia. Ia tertarik dengan mobil tersebut dan hendak ingin membelinya. Kemudian datanglah Dino yang melabeli harga mobil tersebut dengan nilai $3 juta. Julia awalnya tidak setuju dengan harga yang dipatok terlalu mahal.
Akan tetapi ia memberikan kesempatan jika mobil tersebut mendekati kecepatan maksimal 235 km per jam, maka ia akan setuju membeli mobil tersebut dengan harga $3 juta. What are you, crazy? What if I can't get the car there? That was some driving, son. 2.7. Dan akhirnya Toby berhasil memenuhi persyaratan tersebut dan membuat Julia membelinya. Pete yang merasa bangga dengan pencapaian Toby mengatakan jika Toby adalah pengemudi terbaik sepanjang masa. Hal itu sontak membuat Dino tersinggung dan menantang mereka untuk adu balap memakai mobil miliknya. No, let's race. You win, I'll give you my 75%. Well, that makes it interesting. Ternyata, mobil yang akan dipakai mereka adalah supercar Koenigsegg Agera R milik Paman Dino yang sedang keluar kota. I'll be happy to have you, Pete. Garrus. Finish line's at the end of the bridge, over 684. Sebelum memulai balapan, Pete mengatakan pada Toby jika ia pernah bermimpi bahwa Toby memenangkan lomba De Leon menggunakan mobil Agera ini. Dan balapan pun dimulai. Dalam balapan tersebut, Dino yang merasa ketinggalan melakukan hal licik yang membuat Pete kecelakaan dan jatuh ke sungai. Melihat hal itu, Toby pun membatalkan balapannya dan segera menuju ke tempat Pete terjatuh. Namun sayangnya hal itu sudah terlambat. Dalam proses pemakaman telah hadir kakak kandung Pete bernama Anita yang ternyata adalah pacar dari Dino. Sedangkan Toby tidak bisa hadir dalam acara pemakaman tersebut karena ditangkap oleh kepolisian setempat. Teman-teman Toby pun tidak percaya jika Toby adalah pelaku dari kematian Pete. Toby dijadikan tersangka utama dalam kecelakaan tersebut karena Dino berhasil kabur dan menyembunyikan mobil yang dipakainya untuk menghilangkan barang bukti. Alhasil, Toby pun ditahan selama 2 tahun karena tidak mempunyai bukti kuat dalam pembelaannya. Dua tahun kemudian, Toby yang telah bebas dari penjara mencoba kembali ke dunia balap liar dan berniat mengikuti perlombaan De Leon. Oleh karena itu, ia mencoba mengumpulkan kembali beberapa teman-temannya dan meminjam mobil milik Julia untuk mengikuti perlombaan tersebut. So, what do you think? Nobody knows where the race is until you... And your problem is? Let's go. Benny mengatakan jika tempat dilaksanakan perlombaan De Leon memerlukan waktu 3 hari untuk bisa sampai ke sana. Tanpa membuang-buang waktu, mereka pun segera beranjak pergi. The most awesome pilot in the universe. What's $1? It looks to me like you are all clear from here. Di sisi lain, Dino sedang mengadakan negosiasi dengan seorang pengusaha untuk menjual beberapa mobil balap yang akan dimenangkannya nanti. Dino berniat untuk mengikuti perlombaan De Leon yang berhadiah mobil-mobil peserta balapan yang bernilai $6 juta per mobilnya. What's the real commitment? $5 million. You have to win this secret De Leon again.
know we're on schedule. I'm checking on you, bro. Perfect for PD. I'll see you in Detroit, brother. Keesokan paginya, Vin yang telah berprofesi sebagai pekerja kantoran mendapat telepon dari Joe dan mengatakan jika Toby sedang menunggunya di luar. Tanpa pikir panjang, Vin melakukan aksi yang sangat membagongkan. Just let alone win. He's in? Casual Friday. Oh, Jackie. You missed me, didn't you? No. Setelah semua berkumpul, Toby mencoba melakukan aksi liarnya untuk menarik perhatian dari Monarch, sang penyelenggara De Leon. Here we go again. You do all this after you go to college, bro? Standing by. Silver Mustang, I'm in pursuit westbound. These guys on the back. Dan benar saja, hal itu langsung membuat Monarch tertarik untuk mengajak Toby masuk dalam perlombaan De Leon. Got a bunch of trolls sending me footage of something. And I think that's Toby Marshall. This is the blonde female sitting right next to cars in the race the day that Pete died. That's a fact. Paid the debts. Why would he risk it? I like this girl. She had true Mustangs with a personal vendetta. This is getting good. I hear you, honey. Toby Marshall. Welcome to the De Leon. Mendengar hal itu, Dino yang terkejut segera membuat sayembara berhadiah mobil balap miliknya kepada orang yang berhasil menghentikan Toby sampai di lokasi perlombaan. Pacar Dino, yaitu Anita sang kakak almarhum Pete, menaruh kecurigaan pada Dino yang merasa panik akan kemunculan Toby. Ia lalu diam-diam mencoba membuka komputer Dino dan menemukan bukti mobil yang telah membunuh adiknya. You better ask somebody. Di sisi lain, Toby yang merasa lelah meminta Julia untuk menggantikannya mengemudi dan beristirahat sejenak. Di pagi harinya, ia dikejutkan dengan beberapa orang yang berniat untuk menghentikan pergerakan mereka. Dan dari sini pun aksi kejar-kejaran pun dimulai. Tidak lama kemudian, Benny yang berhasil membajak helikopter milik tentara militer mencoba membantu Toby dan Julia untuk kabur dari situ. Dan setelah itu mereka pun dibawa kepada Joe dan Vin yang sudah menunggunya di pinggir pantai. Akan tetapi, Benny harus ditangkap untuk bertanggung jawab dalam pembajakan heli yang dilakukannya. Alhasil mereka pun melanjutkan perjalanan menuju suatu hotel dan bertemu dengan Dino di sana.
Toby mengatakan jika ia akan mengungkap fakta sebenarnya atas kematian Pete setelah berhasil mengalahkan Dino di perlombaan nanti. Setelah itu, ia pun pergi dan melanjutkan perjalanannya menuju lokasi perlombaan. Tapi tiba-tiba dalam kecelakaan tersebut, Julia yang mengalami luka yang cukup parah segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Find a hospital. Find a hospital. I'm working on it. Wait! You stay with her, all right? I will. Kemudian, Toby tiba-tiba mendapatkan telepon dari Anita yang mengajaknya bertemu di suatu tempat. Sesampainya di sana, Anita memberikan lokasi tempat Dino menyembunyikan mobil yang pernah dipakai untuk membunuh adiknya. Ia berharap dengan mobil tersebut Dino bisa ditangkap dan bertanggung jawab atas kematian adiknya. Toby pun segera menuju ke lokasi tempat mobil itu disimpan. Dan benar saja, mobil tersebut masih tampak utuh serta masih ada bekas goresan yang dapat dijadikan bukti jika Dino adalah pelaku sebenarnya. Hari perlombaan pun tiba. Monarch, sang penyelenggara, mulai memperkenalkan satu persatu peserta yang sudah bersiap di lokasi. Is it possible to get a laptop? An iPad I can borrow. And we've got our lineup. Each driver takes 7. Texas Mike is in the McLaren P1. No sign of Toby Marshall. I don't really know. Namun ia dikejutkan dengan kedatangan Toby yang dikiranya tidak akan hadir dalam perlombaan tersebut. I'm looking at $7 million. Toby Marshall just stepped out of a... Well, the little tart was right. You like the car I brought? Dan perlombaan pun dimulai. You got it. Tidak lama kemudian, polisi setempat yang mengetahui perlombaan tersebut mulai melakukan pengejaran untuk menghentikan aksi mereka. D4, Roger. 18-2-6 on code. Dan satu persatu peserta lomba pun dilumpuhkan. Suspects approaching. Dispatch, officers involved in TC. in position. Marshall, somehow. Clearly running first. I can't believe it. The blue collar. And then there were 3. Dino yang menduduki posisi ketiga mencoba menyenggol mobil di depannya sehingga keluar jalur dan terbalik. Toby Marshall and Dino Brewster. Saat mendekati garis finish, Dino yang masih tertinggal di belakang Toby mencoba berbuat hal yang sama kembali. Dan I can't believe what I'm seeing. Now goes Dino. Dino! He's gonna win the De Leon! That's my boy. That's my dude. Toby's the last man standing. He's gonna win the De Leon! namun tak diduga, Toby menghentikan mobilnya hendak kembali untuk menyelamatkan Dino dan memberikannya salam perpisahan.
doing? Hey, you okay? Yeah. This is for Pete. Setelah itu, Toby kembali melaju dengan mobilnya sampai ke garis finish. Ia pun ditangkap oleh para polisi di situ, akan tetapi aksi heroiknya mendapatkan sanjungan dari semua orang yang menonton balapan tersebut. I'm hearing over the scanners at the Koenigsegg. A few months in jail to prove your innocence? Itulah tadi alur cerita dari film Need for Speed tahun 2014. Sangat disayangkan sampai sekarang film ini belum ada kepastian tentang kelanjutannya. Bagaimana pendapat kalian dengan film ini? Tulis di kolom komentar ya. Jika ada salah kata atau hal yang kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin. Semoga film ini dapat menghibur waktu santai Anda sejenak. Saya Josh Smith undur pamit dan cikiciu.